Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat Jam'iyah Majelis Khatib Al-Atosiyah, hadakumullah, amin. Dengan dua ayat tadi Allah menginformasikan bahwa tugas manusia selama hidup di alam dunia itu bukan untuk santai, bukan untuk berleha-leha, tapi untuk berkarya dengan segala apa yang dia mampu untuk dibuktikan kepada yang lainnya, sehingga itu menjadikan bekal buat dia dalam menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya, yang berkarya, baik untuk kepentingan dunianya maupun untuk kepentingan akhiratnya. Karya itu dalam bahasa agama adalah amal. Amal itu adalah sesuatu yang dikerjakan dan menghasilkan manfaat, baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian ketika ayat tadi dibaca, ternyata amal yang kita perbuat itu hanya ada dua, imma khair atau syar. Apakah itu baik atau itu buruk? Kalau di awal tadi saya mengatakan bahwa amal itu adalah satu perbuatan yang bawa manfaat. Lalu bagaimana kaitannya dengan perbuatan yang dikategorikan syar atau buruk? Apakah itu ada manfaat? Bagi yang melakukannya ketika tanpa sadar, dia melihat bahwa itu ada manfaatnya. Karena Allah sendiri pun ketika berbicara tentang perjudian dan minuman haram atau minuman yang memabukkan, bila kita lakukan itu, Allah menyebutkannya mana fi'ulin nas. Kalimatnya bukan manfaat
manfaatun linnas, tapi manafi'un linnas. Kalimatnya kalimat jamak. Banyak manfaatnya untuk manusia. Jadi ada manfaat. Tetapi ismuhuma akbaru min naf'ihima. Judi dan mabuk itu dua perbuatan yang dikatakan banyak manfaatnya tadi, dosanya akbaru, lebih besar min naf'ihima, daripada manfaatnya. Nah, inilah yang dikategorikan amal syar, amal yang buruk. Manfaat tapi dosanya lebih besar. Bagaimana kalau kita berbicara amal yang khair, amal yang baik? Amal yang baik manfaat untuk dirinya juga manfaat untuk orang lain, dan pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Khair mutaradif atau sama maknanya dengan hasanah, yaitu baik. Misalnya nggak ada doa Rabbana atina fid dunya khair, nggak, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal yang dimaksud dengan hasanah di sini adalah ya'malul khair, mengamalkan amal yang baik. Ya, gitu ya. Jadi manja bil hasanati, manja bil amalil hasanati. Itu tafsirannya ya. Falahu asyru amsalihha. Siapa yang dia telah datang dengan membawa amal yang baik, bagi dia ada balasan pahala asyru amsalihha, 10 kali lipat. Ya, ini pahalanya. Jadi ada manfaat untuk pribadi, untuk orang lain, dan pahalanya dilipat gandakan. Ini pekerjaan yang kita lakukan yang dikategorikan khair. Wa man jaa bisayyi'ati, ai wa man jaa bil amali sayyi'at, barang siapa yang datang dengan membawa amal yang jelek, ai amal syar, amal yang buruk, ya, manja abil hasanati kalau asal kali wa manja bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Fala yujza, tidak diberikan balasan amal yang syar ini, amal yang buruk ini, amal yang sayyi'ah ini, illa mislaha, kecuali yang seperti itu. Artinya kalau kita beramal yang baik, dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat, dan manfaatnya bisa untuk dirinya dan untuk orang lain. Sementara amal yang jelek itu, amal yang buruk itu, amal yang sayyi'ah itu, tidak ada kelipatan daripada amal itu, kecuali balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Kalau mengerjakan amal sayyi'at, amal syar, amal yang buruk itu satu, ya balasannya cuma satu. Segitu aja. Jadi pala yujza illa mithla, fahum la yuzlamun, mereka tidak akan dianiaya. Lalu bulak-baliknya, dawirnya manusia.
Ya, perputaran kehidupan manusia ketika dia berputar kembali kepada porosnya, apa yang dia lakukan cuma hanya berputar daripada dua hal tadi, amal baik dan amal jelek. Makanya ayat yang tadi saya bacakan pertama kali itu cuma dua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa yang beramal kebaikan sebesar atom sekalipun, ya roh akan diperlihatkan kepadanya yang mengerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat amal yang syar, yang buruk, sebesar atom pun dia kerjakan, maka dia akan diperlihatkan kepadanya apa yang dia laksanakan itu. Nah, oleh karena itu, dari sejak kita akil balik, sudah diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya, sudah diingatkan oleh sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apapun yang dilaksanakan oleh kita dalam keseharian, dalam melaksanakan hidup kita itu akan dicatat. Dari bulan baliknya yang baik dan tidak baik, semuanya akan dicatat. Ya, ya. Ketika kita hamil, dihamilkan oleh ibu kandung kita sudah punya pengawas, sudah punya teman, namanya Korin. Sejak kita mulai napas kita ditiupkan, ruh kita ditiupkan di badan kita selama kita masih di kandungan ibu, Korin itu udah ada menjadi teman kita. Korin ini kalau menurut ilmu pengetahuan atau saintis sekarang itu disebutnya aura buruk, aura jelek, bukan aura baik. Ya. Nah, kemudian ketika kita lahir ke alam dunia, mulai akil balik, ada lagi yang ngikutin kita. Ada lagi. Dari sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Ya, yang namanya qaribun wa atidun. Raqibun wa atidun. Raqib dan atid. Kenapa bisa demikian? Karena apa yang diamalkan oleh kita, baik yang baik maupun yang buruk, besok akan dibawa semua hasil catatannya dari malaikat tadi di hadapan mahkamah Allah yang disebut dengan istilah kita adalah timbangan amal. Bukan timbangan badan, timbangan amal. Ada yang disebutnya yaumil mizan, hari ditimbangnya amal. Ya. Nah, dari konsep agama yang demikian bagus ini, bahwa manusia bisa masuk surga, bisa masuk neraka karena amal, baik amal yang baik maupun amal yang buruk yang kita kerjakan, tentu kemudian ada rahmat Allah bermain di sana. Dengan yang lain tidak bisa menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Dengan yang lain artinya selain dengan amal. Ketika mati,
Ketika kita semua meninggal dunia, Nabi bersabda, yutba'ul mayit salasa. Ada yang mengikuti mayit masuk kubur tiga. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Ya. Ya, fayarji'ani fayabqa wahid. Maka yang dua pulang lagi. Keluarganya balik lagi ke rumah. Betul. Kendaraannya yang bagus yang dipakai naik tadi sama keluarganya pulang lagi ke rumah. Fajani, dia ditinggalkan di kubur sendirian. Illa wahid, kecuali satu yang mengantarkan dia terus sampai masuk ke dalam kubur. Apanya? Lagi-lagi disebut amal. Hadirin para jamaah Jamiah Majelis Khotimah Al-Tausiyah, maka akan jadi sia-sia ketika hidup di alam dunia kita ngeributin bukan tentang masalah amal. Jadi artinya dia menjadi hidup yang tidak ada manfaatnya. Apa yang tidak ada manfaatnya yang kita bicarakan selain kita bicarakan amal? Satu, bangga dengan keturunan. Nah, ini kerjaan yang sia-sia. Gue mah nggak apa-apalah, nggak sholat juga. Gue mah turunan kiai, turunan wali, turunan nabi, gue mati bakal ke surga. Nggak sholat juga dapat surga, sia-sia. Surga nggak pernah mau terima orang yang cuma bangga-banggain keturunan. Ya, surga akan cepat menjemput orang di pintu gerbangnya melalui malaikat Ridwan, orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buru-buru tuh orang sambut di surga. Ada turunan wali masuk, turunan walinya pemabukan, masuk surga kan? Digampar deh, lempar bisa ya. Betul, betul. Sepinter apapun dia buka kitab, kalau yang dibicarain cuma bangga-banggain keturunannya, yang lain jelek, yang dirinya bagus, itu bukan kiai, kuyai, alias orang goblok dan bodoh jahil. Paham? Paham? Makanya kita jangan terbawa arus orang yang berbuat demikian. Gak ada artinya. Para wali menangis. Para nabi juga sedih. Kenapa kayak dia udah punya ilmu kok yang dibicarainnya kayak begitu? Emang umat butuh dengan yang kayak begitu? Ya. Umat butuhnya adalah pencerahan agama. Bagaimana sholat saya sampai hari ini belum bisa khusyuk? Bagaimana sih khusyuk sholat? Bagaimana umat yang sampai hari ini masih banyak yang pelit? Bagaimana sih caranya umat itu supaya jangan pelit? Itu yang perlu terangin. Masih banyak hari ini anak yang durhaka kepada orang tua. Bagaimana caranya untuk mengurangi dampak daripada anak yang berdosa kepada orang tua? Itu tugasnya para kiai dengan ilmunya. Karena yang dibicarakan oleh Nabi adalah dakwah agama, bukan dakwah nyusahin keturunan. Betul? Bukan. Hati-hati. Hadirin, bicara keturunan dia udah bangga. Kayaknya barangkali ini kalau keturunannya gue bagus bakal masuk surga. Turunan yang paling bagus bukan turunan kita, anak
Nabi, anaknya Nabi, bukan turunan Nabi. Anaknya Nabi itu kalau dikatakan paling bagus, betul. Kalau turunan Nabi masih jauh, tapi anaknya Nabi yang buntingin bininya Nabinya sendiri. Ya, bininya yang dibuntingin bininya Nabi. Lahirlah anak, namanya anak Nabi. Saya pertanyaannya, Nabi itu doanya dikabul nggak? Doanya dikabul nggak? Tidak ada doa Nabi yang tidak dikabul. Doa Nabi makbul. Pernah nggak Nabi bercita-cita ingin punya anaknya jahat? Ada nggak di hati Nabi? Jangankan di hati Nabi, di hati kita aja orang yang bodoh nggak mau bercita-cita pengen punya anak preman, betul nggak? Betul nggak? Kalau nggak mau punya anak preman, doanya apa? Dari orang tua. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh, yang perempuan solih. Kita begitu, Nabi pun begitu. Sekali lagi, Nabi pun begitu. Kita nih bicara turunan nih. Makanya Allah tidak pernah ada di dalam ayat atau hadis keturunan cipulan karena keturunan baik bakal masuk surga, nggak ada. Kita bicara amal di sini, ya. Ya. Doanya makbul Nabi. Anak Nabi durhaka kepada Allah. Bapaknya masuk surga, anaknya di neraka. Anak Nabi. Baru ngaku turunan wali, udah bangga banget. Gua nih turun wali, lu siapa? Ya kan? Betul. Betul. Ngapain? Sia-sia. Ya. Ayatnya jelas, manja bil hasanati, datang dengan kebaikan amal. Tafsirannya manja bil amalil hasanah, bil amalis sayyi'ah, dengan amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus. Bukan turunan yang solihat, tapi wa amilus solihat. Turunan Nabi aja ada yang masuk neraka, apalagi turunan wali, betul nggak? Nggak ada jaminan apalagi turunan kiai. Benar nggak? Benar nggak? Apalagi kita lihat di dalam ayat yang lain, yauma yafirul mar'u min akhi, satu hari nanti kita akan ditinggalkan oleh keluarga kita dibiarkan sendiri. Oi. Kita akan ditinggalkan sendirian dengan amal kita. Saudara kita kabur, ibu kita kabur, bapak kita kabur, semuanya kabur. Yang kita cintai kabur. Kita masing-masing tanggung jawab sendiri. Nabi Adam, moyang kita yang paling tua, datangin nama umatnya, sama makhluknya yang lain, yang disebut Bani Adam, bangsa manusia. Ya Adam, Bapak kami semua, hari ini kami udah ditimbang amal. Di depan kami ada jembatan Shirathul Mustaqim, di bawahnya api neraka. Kami bakal masuk neraka. Tolong berikan syafaat kepada kami. Isfa'lana, berikan syafaat kepada kami. Nabi Adam bilang apa? Nafsi-nafsi, lu gua juga puyeng. Gak ada dengan mengaku orang baik maka jadi baik, tapi dengan amal baik orang yang ternyata jelek jadi baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gak disebut orang hebat. Yang orang hebat itu yang bisa menunjukkan dirinya hebat. Nih saya lihat. Apa yang sudah saya kerjakan, kamu udah kerjakan belum? Itu baru namanya orang
Hebat. Cuman bilangin bapak gua tuh kan hebat. Bapak gua paling kaya. Orang bisa balikin nih kekayaan bapak lu, bukan kekayaan lu. Benar nggak? Benar nggak? Orang sekarang kan pintar-pintar. Bapak gua dulu di sini RT terkenal, bapak lu RT lalu mau bikin apa? Ayo, coba. Iya kan? Saya hebat. Yang kedua, yang sia-sia adalah orang kalau menceritain harta. Tadi menceritakan turun dan sia-sia. Dakwah di mana-mana ceritain harta. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah. Saya dulu dikatain waktu mondok pesantren Salafiyah, tapi sekarang saya udah punya murid sekian ratus dan saya udah punya mobil, saya udah punya rumah 3, saya udah punya bini 4. Bukan itu yang harus diceritain. Nah, menceritakan harta itu adalah cerita yang sia, nggak ada pahalanya. Karena itu hanya merupakan kesombongan. Ketika orang yang merasa dirinya tersinggung, emang lu doang yang bisa kayak begitu, gua juga bisa. Lu ngaku rumah lu 5, gua rumahnya tuh sedunia, rumah gua tuh. Jangan namain aja 2 rumahnya. Ya betul kan? Rumah gua, udah siapa kayak sebenarnya gua bisa. Gitu. Jadi ada kesombongan, dan itu yang akan sia-sia. Nggak ada pahalanya kita cerita kayak begitu. Ya. Saya ditanya, Bi, mobil Abi banyak amat, ganti-gantian dulu. Kemarin Avanza, kemarin lagi putih Avanza, ganti lagi Pajero, sekarang ganti lagi Kijang. Lu pakai nanyain, lu bantuin. Gitu. Hebat nggak gua? Hebat. Ya, iya. Lu kalau mau tahu hebat gua, itu hebat gua gitu. Emang kenapa, Bi? Karena gua mah nggak beli, ada yang beliin. Gitu. Mau ngapain gua banggain yang beliin? Iya kan? Iya kan? Nah itu. Ya, kita balikin aja gitu. Jelas? Jelas? Cuman 3 bicara yang bakal sia-sia. Yang ketiga kalau bicarain perempuan cantik. Ini kerja anak muda nih. Pinggir jalan. Ada perempuan cantik digodain, disuitin, gak nyamutin, dimarahin. Cakep-cakep budek lo. Cantik-cantik congean lo. Orang ngomongin macam-macam. Mulai digodain. Betul nggak? Lo ada orang yang liwat disayangkan, kakinya jatuh. Udah jatuh diketawain. Kan orang geblek kayak begitu. Ya, orang nggak punya adab, kesopanan, tidak punya akhlak, jahil. Ceritain perempuan tuh nggak ada pahalanya. Cuman memperbanyak dosa saja. Ya. Sayang sih. Dianya udah demen, dianya nggak mau. Kalau gua sih, ya kayak begitu. Mau banget gua. Yang cerita kayak begitu gak ada manfaatnya. Ya, gak ada pahalanya. Jadi kalau ceritain itu apa? Ya. Sebab apa tadi? Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya rugi. Tidak ada yang untung. Innal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus, dan orang yang beramal soleh. Ya. Bagaimana sih amal soleh tadi? Amal yang membawa manfaat untuk dirinya dan orang lain itu amal soleh. Baik. Ya banyak sih kalau ceritain banyak, tapi ya kita pikir aja lah, yang penting orang lain ketika kita berbuat itu orang lain senang gitu. Tapi ada yang benci juga, wajar aja. Manusia apa begitu? Berbuat baik yang senang banyak, yang benci ada. Berbuat jelek yang benci banget, yang senang
Ada. Yang benci banyak, yang senang ada, gitu aja. Nah kalau orang berbuat baik senang, wajar nggak? Tapi benci, ada yang benci, wajar juga. Sebab dia iri, dia belum bisa. Gitu. Sekarang ada orang yang berbuat jahat, banyak yang benci, wajar nggak? Wajar. Tapi ada yang senang, wajar nggak? Wajar juga, sebab dia bagian daripada kelompoknya, kan gitu. Iya kan? Iya kan? Masa iya dia kerjain maksiat sendiri 5 orang, yang 4 nggak senang. Kalau dapat kan dapat kebagian semua, gitu kan? Iya. Jadi gitu aja. Jadi nggak ada yang istilahnya bolak-balik tiktokannya, nggak bisa kalau begitu. Jadi tiktokannya begitu. Orang yang berbuat baik banyak yang senang, yang benci ada, wajar. Kenapa ada yang benci? Karena dia belum bisa, sehingga dia iri. Yang berbuat jahat banyak yang benci, tapi ada yang senang nggak? Ada, karena dia bagian daripada kelompoknya. Gitu. Saling dukung kan gitu. Yang ngerampok tuh 5 orang, masa yang satu benci? Gak mungkin. Jadi gak ngerampoknya? Enggak. 5-5-nya pegang tangan. Wah, dia ngerampok bagi 5. Pada senang gak? Senang kan itu kan? Iya kan? Jelas kan? Jelas kan? Baik. Hadirin dan hadirat hadiratullah. Jadi sudah saatnya hari ini kita belajar mendengar. Jangan sampai kita terjebak dengan kuping kita yang dianugerahkan oleh Allah bisa mendengar sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Belajar kuping dulu. Karena Allah ketika melahirkan manusia yang pertama kali yang difungsikan pendengarannya dulu. Matanya belum bisa melihat, mulutnya belum bisa bicara. Yang pertama difungsikan oleh Allah dari telinganya itu ngedengar. Makanya yang pertama dikerjakan oleh orang tua yang paham tentang agama, begitu anaknya lahir, bukan dibawa digendong diciumin, tapi dipegang langsung kupingnya, diazanin yang sebelah kanan, dikomatin yang sebelah kiri. Supaya yang terdengar pertama kali kalimat-kalimat yang baik, ya, gitu ya. Dikomatin di azan itu manfaatnya besar itu, besar. Karena azan dan qomat itu adalah 2 panggilan nida untuk kita melaksanakan ibadah. Ketika ibadah kita sedang melaksanakan perbuatan amal yang baik, ya. Sedangkan amal yang baik kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah tetap menjadi sia-sia. Maka dikenalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu mah nggak ada zaman nabinya. Nabi ngazanin Imam Hasan dan Imam Husain cucunya ketika lahir. Anaknya Sayyidatina Fatimatun Zahra. Jadi kembali ngaji kita banyakin amal yang baik, ya. Jalannya ini amal yang baik, salamannya amal yang baik, duduknya di majlis taklim amal yang baik, pulangnya dengan hati yang senang bahwa ilmu pengetahuan yang mudah-mudahan kita bisa merubah hidup kita dari tidak baik menjadi baik, amal yang baik. Salaman lagi sama orang tua, salaman lagi sama suami, salaman lagi sama keluarga habis ngaji, itu amal yang baik. Yang baik begitu aja pahalanya udah berjibun. Insya Allah semakin lama pahala kita semakin banyak. Pada akhirnya kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Mudah-mudahan kita bagian daripada manusia-manusia yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Termasuk juga saya, mudah-mudahan termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah, terus mau menjalankan ajaran agama dengan baik dan mendakwakan agama sesuai dengan jalur daripada ulama-ulama kita, ya.
sebagai orang pewaris Nabi dengan cara yang benar dan cara yang bijaksana.